Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti saat ini. Solih dan solihah yang insya Allah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini Miss Tiara ingin membahas sedikit mengenai tiang agama kita, yaitu sholat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dari firman tersebut kita dapat memaknai bahwa sholat adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Menurut bahasa, sholat memiliki arti sebagai doa. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah, serta merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan. Sholih dan sholihah, kita diwajibkan melaksanakan sholat sebanyak 5 kali dalam satu hari. Selain menjadi sebuah kewajiban, sholat juga merupakan salah satu bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita melaksanakan ibadah dengan baik dan benar? Yang pertama, sholatlah tepat waktu. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu sholat. Yang kedua, sholat dengan tertib. Dan yang ketiga, melaksanakan ibadah sholat sunnah. Sholat itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang kita kenal dengan sholat fardu atau sholat wajib, ada juga yang disebut dengan sholat sunnah. Sholat fardu seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya merupakan sholat wajib yang harus kita laksanakan. Apabila kita lalai dan tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Adapun sholat sunnah adalah sholat yang apabila kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala, namun jika tidak kita lakukan, tidak akan mendapatkan dosa. Sholih dan sholihah yang insya Allah disayangi oleh Allah, sholat itu memiliki banyak manfaat untuk hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Adapun makna serta hikmah melaksanakan sholat, yaitu yang pertama, sebagai bentuk taat dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Yang kedua, sebagai penyelamat dan pembimbing umat dari perbuatan jahat. Tersebut terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat merupakan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang dekat dengan Allah akan mendapatkan perlindungan dari segala jenis kejahatan dan perbuatan tercela. Yang ketiga, sholat akan membawa umat ke jalan yang lurus, jalan keselamatan atau jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sholat dapat membersihkan dosa. Setiap kita melaksanakan sholat, artinya kita menghapus dosa kita sedikit demi sedikit. Semakin sering kita sholat, maka semakin bersih diri kita dari dosa-dosa. Yang kelima, sholat dapat menolong kita. Melaksanakan sholat berarti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tentu akan menolong hambanya yang taat. Semakin
ini kita rajin melaksanakan sholat, semakin sering Allah menolong dan menyelamatkan kita dari berbagai jenis musibah. Hal ini dituangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang musyrik. Yang keenam, sholat menjadi sumber petunjuk. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat itu adalah sumber cahaya. Barang siapa yang menjaganya, maka ia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada petunjuk dan cahaya baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga soleh dan solihah termasuk ke dalam umat Allah yang kelak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Miss Tiara. Maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Miss Tiara akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.